Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap pimpinan Madrasah Yayasan Miftahul Ulum, kepada segenap dewan guru, kepada segenap wali santri yang berbahagia. Sebelum kami memulai demonstrasi kelas tahasus, izinkan kami memperkenalkan sedikit apa itu kelas tahasus ya. Jadi kelas tahasus ini merupakan program baru di MTS Miftahul Ulum yang insya Allah nanti juga dilanjutkan di MA Miftahul Ulum. Untuk MTS ini fokus dari programnya itu adalah untuk mendidik para siswa untuk bisa membaca kitab ya, dengan baik dan benar ya, kitab kosongan ini. Alhamdulillah pada tahun kemarin salah satu anak didik kami meraih juara 2 tingkat provinsi ya, yang diselenggarakan di Kabupaten Kudus ya. Ini mendapatkan juara 2 ya. Tepuk tangan untuk anak kami. Itu untuk yang kategori putra ya. Untuk yang kategori putri ini juga juara ya. Juara 2 tingkat Kabupaten Demak ya. Ini juara 2 karena ketika lomba ini sakit ya, sehingga tidak bisa maksimal ya. Alhamdulillah. Yang nanti insya Allah pada tahun ajaran yang akan datang akan juga dibuka program tahasus di Madrasah Aliyah. Kalau untuk Madrasah Aliyah nanti fokusnya tidak hanya membaca kitab, namun juga mendalami ilmu-ilmu agama yang lain. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi baca kitab ya, ini kitab Safinatun Najah. Mohon Pak Min untuk ditampilkan. Oke. Ditampilkan yang opsinya Pak. Ba, Jim, Dal, dan Hak. Masing-masing dari kotak itu berisi fasal dari kitab Matan Safinatun Najah, yang mana nanti akan dibaca dan diulas oleh anak-anak kami kelas 8 dan kelas 7 tahasus. Saya mohon kepada Bapak Nasrul Rahim ya, untuk memilih salah satu kotak untuk kemudian bisa dibuka. Kotak mana Pak? Jim. Kita buka kotak Jim Pak Min. Oke. Fasal fi nawaqidil wudu ya. Silahkan Ananda Aufa Miftahul Huda untuk membaca kitab Faslun fi nawaqidil wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Walal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada tegese utawi iki iku faslun fasal suci fi nawaqidil wudu'i ing dalem nerangake pira-pira perkara kang rusak wudu. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang rusak wudu iku arba'atu asya'a papat pira-pira perkara. Al awwalu utawi kang awal iku al khariju perkara kang mentu min ahadis sabilaini saking salah siji dalan loro. Min kubulin ya saking kubul au duburin utawa dubur.
rihin ya mentu-entut au girihi utawa liyane rih ilal maniya kejaba mentu mani. Asani utawi kang kaping pindho iku zawalul akli ilang akale binaumin sebab turu au girihi utawa liyane turu illa nauma qaidin kejaba turune wong kang lungguh mumakkinin kang netepaken maq'adahu ing pelunggune qaid minal ardi saking bumi. As-salisu utawi kang kaping telu iku iltiqa'u basyaratai rajulin dadi tetemune kulit lorone wong lanang wa mra'atin lan wong wadon abi raine kang gedhe karone asnabi yaine tur kang liyan karone min ghairi hairin saking tanpa aling-aling. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku masuk kubulil adami demek kubuli anak Adam awal qati tuburihi utawa bunder-bunderi tuburi anak Adam bibat nirrohati kelawan jeruni epek-epek au butil asabi'i utawa jeruni jeriji pira-pira tangan. Pasal ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang dapat membatalkan wudhu. Perkara-perkara yang dapat membatalkan wudhu itu ada 4. Yang pertama ialah sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Yang dimaksud 2 jalan di sini ialah jalan kubul dan jalan dubur. Yang keluar berupa hal yang biasa maupun hal yang tidak biasa. Seperti halnya keluar koin. Dalam kasus ini ketika ada seorang yang keluar yang memakan koin lalu dikeluarkan lewat jalan dubur, maka membatalkan wudhu walaupun itu hal yang tidak biasa. Mengucalikan keluarnya mani. Mengapa mani dikucalikan? Dikarenakan mani itu hukumnya suci tapi mewajibkan mandi. Perkara yang kedua ialah hilangnya akal sebab tidur atau yang lainnya seperti gila, pingsan, mabuk. Dikucalikan tidurnya orang yang dalam keadaan posisi duduk yang menetapkan pantatnya di tanah. Hal ini sering terjadi ketika tidur pada saat khutbah Jumat. Bagaimanakah solusinya agar wudhu kita tidak batal? Yaitu dengan cara ketika tidur pantat tidak terangkat. Semisal pantat ketika tidur terangkat maka akan membatalkan wudhu. Semisal tidak maka tidak membatalkan. Perkara yang ketiga ialah bertemunya kulit antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa asnabi dan ketika bersentuhan tanpa ada penghalang. Yang dimaksud dewasa di sini ialah ketika seseorang tersebut sudah dapat menimbulkan rasa syahwat. Dan juga asnabi yaitu orang yang halal dinikah atau orang yang tidak memiliki hubungan mahram, maka ketika saling bersentuhan akan membatalkan wudhu. Dan juga ketika bersentuhan tanpa adanya penghalang, semisal ada penghalang meski tipis maka itu sudah mencukupi, yang berarti tidak membatalkan. Perkara yang terakhir ialah memegang kubul atau lingkar dubur manusia dengan telapak tangan dalam atau jari-jari tangan bagian dalam. Dikecualikan kubul dan duburnya selain manusia, yaitu seperti kubulnya hewan. Semisal ada seorang yang setelah berwudu lalu mencepoki kucing, maka tidak membatalkan wudu. Dikecualikan juga telapak tangan bagian luar. Semisal seseorang gatal di area kemaluan atau dubur, lalu maka digaruk dengan telapak tangan bagian luar. Semisal diukur dengan telapak tangan bagian dalam, maka membatalkan wudu. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, ini kemampuan anak-anak kami di dalam membaca kitab ya. Jadi kitab yang ditampilkan itu kitab kosongan, namun mereka mampu membacanya dengan baik. Pak Amin, bab nawakidul wudu, Pak Amin. Nawakidul wudu. Jim tadi Jim. Oke, selanjutnya anak-anak akan menampilkan kemampuan mereka memahami dan menghafalkan nazom, imriti dan sulam subian. Sekedar informasi bahwasanya anak-anak kami ya ini mampu menghafalkan sulam subian dan imriti ini dengan cepat. Beberapa dari mereka ini sudah menghafalkan atau sudah menghatamkan imriti dalam waktu 3 bulan ya, sementara imriti itu nazomnya 350 ya. Dan dalam semester pertama ini mampu menghatamkan semua nazom baik imriti ataupun sulam subian. Oke, selanjutnya kita akan demonstrasi kemampuan untuk memahami nahwu dan shorof. Nawakidul wudu'i. Nawakidu
Nawakidu itu terkibnya menjadi apa? Mubtada. Apa pengertian dari mubtada? Isim yang dibaca rafa yang sunyi dari yang melandi. Sulang subinya bagaimana? Al mubtada ismun qad ara'an amili mulafadin farwahu fil awali. Imritinya? Al mubtada ismun raf'u mu'abbadu an kulli lafdin amilin mujarradu. Oke, selanjutnya mubtada itu i'rabnya dibaca apa? Rafa. Isim-isim yang dibaca rafa ada berapa? 7. Apa saja itu? Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isimnya kana, khobarnya ina, tabi. Oke, sulang subinya bagaimana? Wasapatun turfawa yal fa'ilu wa naibun anu kasina nakilu. Wal mubtada baru wasmulikan wa baru li ana tapi bukan. Wa huwa ala arba'atin atin badal anfi wa tauqitin bi ghairi mustahal. Ibritinya? Marfu'ul asma sab'atun natibiha ma'lumatal asma bitabibiha. Oke, selanjutnya nawakidu itu adalah mubtada, dia dibaca rafa. Alamat rafanya dengan apa? Dhammah. Mengapa dengan dhammah? Karena jamak taksir. Jamak taksir tinggal rafa dialamati dengan Dhammah. Sulang subinya bagaimana? Sarfa bidomatin lifatin jam'i mukasarin kali masami'i. Imritinya? Qadamu fis min mufradin ka ahmadu wa jami taksirin ka ja'al a'budu. Oke, selanjutnya semisal jamak taksir tingkah nasab dialamati dengan apa? Fathah. Dengan Fathah. Sulang subinya bagaimana? Bil fatatin sib mufradan wa jam'a mukasaran makdulan jawami'a. Imritinya? Kasi bi fatin kul kadrufi ila kahidatin fa fathumuni. Oke, selanjutnya al-wudu'i. Al-wudu'i itu kalimat apa? Isim. Kalimat Isim. Tanda-tandanya apa? Pemasukan al tadi baca jar. Oke, sulang subianya. Fal ismu ma'lumun bi tanwinin wa jar wa alida wa musnadin wa harfi jar. Imritinya? Fal Baca jar dialamati dengan apa? kasrah. Mengapa kasroh? Karena isim mufrad. Jadi isim mufrad, Munsorif. isim mufrad, Munsorif. Jadi isim mufrad tingkah jar dialamati dengan Kasrah. Sulang subianya. Fafid bi kasratin ifadin munsorif wa jami taksirin kada ka munsorif. Imritinya. Fafid bi kasri ma minal asma'u fi rafi'i bidamil haitu yang sorif. Oke, selanjutnya al-wudu'i. Al-wudu'i itu kalimat isim. Isim itu ada isim nakirah, ada isim ma'rifat. Apa pengertian dari isim nakirah? Isim yang bisa kemasukan al-mu'arifah. Oke, nadumnya, sulang imritinya. Wa in duri ta'rif al-ismi nakirah fa walladhi yaqbalu al-mu'athirah. Oke, selanjutnya isim nakirah itu jumlahnya ada berapa? Isim ma'rifat jumlahnya ada berapa? 6. Apa saja itu? Isim domir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, isim yang kemasukan al, isim yang dimudahkan pada salah satu isim ma'rifat. Oke. Sulang subinya bagaimana? Wangko somat ma'rifatul lil hamzati wa dalika tumaruna wa ante wa alamun wa sunale aljalna ulam lal fatali sumali wa utinu difana kira masafin cici bihairi hasa. Oke. Al-wudu ini kategori isim nakirah atau isim ma'rifat? Ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Kemasukan al. Imritinya bagaimana? Khamiswa mu'arrafun biharfi al kama taqulu fil mahalil mahal. Oke, selanjutnya arba'atun. Arba'atun itu terkibnya menjadi apa? Khobar. Apa pengertian dari khobar? Isim yang dibaca rafa yang disandarkan kepada mubtada. Oke, sulang subiannya? Wal khabaru Terus musatu lil mubtada warfa'u adana wujaitu duda. Imritinya? wal khabaru murtifa'in sida mutabiqan fil abdi lil mubtada. Oke, selanjutnya al-khariju. Al-khariju itu sifatnya apa? Isim fa'il. Isim Fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il itu pengertiannya apa? Isim yang menunjukkan arti pelaku dari sebuah pekerjaan. Oke, al-khariju itu isim fa'il dari lafaz kharaja, coba diikutkan ke wazan fa'ala. Kharaja yukhariju tahrijan tahrijatan tahrajan tihrajan mukharajan fahuwa mukharijun wa dzaka mukharajun kharij la tuharrij mukharajun mukharajun. Diikutkan ke wazan af'ala. Ahraja yuhriju ihrajan wa mukhrajan fahuwa mukhrijun wa dzaka mukhrajun ahrij la tuhrij mukhrajun mukhrajun. Diikutkan ke wazan fa'ala. Kharaja yukhariju mukharajan wa hirajan wa hirajan fahuwa mukharijun wa dzaka mukharajun kharij la tuharij mukharajun mukharajun. In fa'ala. In kharaja ya khariju inhirajan wa mukharajan fahuwa munharijun wa dzaka munharajun in kharij la tanharij munharajun munharajun. Tepuk tangan semuanya. Oke. Lanjut lafaz kharaja. Kharaja tadi kalau tadi itu di tasrif istilahi, selanjutnya tasrif lughawi. Kharaja kharaju kharajat kharajat kharajna kharajta kharastu maharastum harasti harastu maharastum harastu harasna harastu harasna.
Selanjutnya tasrif lughawi yang berupa fi'il mudhari' yakhruju. Yakhruju, yakhrujani, yakhrujuna. Takhruju, takhrujani, yakhrujuna. Takhruju, takhrujani, takhrujuna. Takhrujina, takhrujani, takhrujuna. Akhruju, nakhruju. Oke, selanjutnya min ahadis sabilaini. Min itu kalimat apa? Huruf. Tanda-tandanya apa? Tidak ada. Sulang subiannya bagaimana? Wal harfu ma laysa lahu dalilun ismi wala fi'li qatadulu. Berartinya? Wal harfu lam yaslu lahu alama ila tifaqubulihim alama. Oke, min itu kalimat huruf apa? Huruf jar. Huruf jar itu apa saja isinya? Min ila an ala fi ruba ba kaf lam huruf qasam. Oke, sulang subiannya? Wa min hurufil hafdi min ila wa an ala wa fi ruba ba kalimunan wa harful qasami wa ya wa ba ta'una wa tawairu wa. Oke, berartinya? Oh, udah ada ya. Tidak ada. Oke, selanjutnya. As-sabilaini min ahadis sabilaini itu i'rabnya dibaca apa? Jar. Dibaca jar, dialamati dengan Ya. Mengapa dialamati dengan ya? Karena isim tasniyah. Karena isim Tasniyah. Isim tasniyah tingkah jar dialamati dengan Ya. Sulang subiannya. Wafid wujuban hamsatal asma'i tasniyatan wa jam'aha bil ya'i. Berartinya? Wafid biha in kullama biha nusib wa hamsatal asma bi syartiha tusib. Kalau isim tasniyah dialamati di i'rabi rofa dialamati dengan apa? Alif. Dengan alif. Sulang subiannya. Faturfa'an bil alifil musanna yata'afatil indani wal muntahaqat. Oke, bagus. Berartinya? Wa fil musanna nahuzaidani alif wa nunu fi mudhari illa di urif. Oke, bagus. Selanjutnya min kubulin au duburin. Au itu kalimat apa? Huruf. Huruf apa? Huruf Ataf. Huruf ataf jumlahnya ada berapa? 10. 10. Sulang subiannya bagaimana? Huruf atfin asratun wa wa fasuma wa awa am wa imma bal wa fa wala walakin hufifat wa hatta min ba'di ba'di infa'in atafta. Berartinya? Bil wawi wal fa'a wa am wa summa hatta wa bal wala walakin imma. Oke. Selanjutnya rihin au ghairihi. Lafaz ghairihi. Hi itu kalimat apa? Isim. Isim apa? Domir. Isim domir. Apa pengertian dari isim domir? Kata ganti dari mutakalim mukhatab goib. Oke. Imritinya bagaimana? Nabi andohirim hayatan bil gobi wal huduri wa takalumi. Oke. Selanjutnya isim domir. Isim domir itu ada isim domir muttasil, ada isim domir munfasil. Apa pengertian dari domir isim domir muttasil? Domir yang tidak bisa jatuh di permulaan kalam dan tidak bisa jatuh setelah ilah. Kalau domir munfasil? Domir yang bisa jatuh di permulaan kalam dan bisa jatuh setelah ilah. Oke, coba di tasrif lughawi domir muttasil mahal jar. Bima bihim biha bima bihinna bika bikuma bikum biki bikuma bikunna bibina bibina. Kalau domir muttasil mahal nasab? Dorobahu dorobahuma dorobahum dorobahuma dorobahunna dorobaka dorobakuma dorobakum dorobaki dorobakuma dorobakunna dorobani dorobana. Oke, bagus. Tepuk tangan semuanya. Oke. Selanjutnya as-salisu. As-salisu iltiqa'u basyarati rajulin wa mura'atin. Iltiqa'u itu sigatnya apa? Masdar. Masdar. Apa pengertian dari masdar? Isim yang menunjukkan arti pekerjaan tanpa disertai zaman. Iltiqa'un itu masdar, mandinya apa? Iltaqo. Coba ditasrif. Iltaqo yaltaqi iltiqa'an wa murtaqon fa wa murtaqin wa daka murtaqon iltaqi la tartaqi murtaqon murtaqon. Selanjutnya basyaratai rajulin wa mura'atin kabiraini. Kabiraini itu terkibnya menjadi apa? Naat. Naat. Apa pengertian dari naat? Isim yang ikut pada mangkutnya. Oke, sulang subiannya bagaimana? An-na'tu tabi'un liman utinya fi kulli i'rabin wa hayatin jali. Oke. Naat itu ada naat hakiki, ada naat sababi. Apa pengertian dari naat hakiki? Naat yang ikut pada mautnya dalam 4 hal dari 10 hal. Kalau naat sababi? Naat yang ikut pada mautnya dalam 2 hal dari 5 hal. Pada contoh tersebut itu contoh hakiki atau sababi? Hakiki. Hakiki.
Imritinya bagaimana? Fa'awalul kismaini minhu asbi iman utahu min aswatin li arba'i fi wahidin min awjuhi li rabbi min rafin an hafdin awin tisabi kada minal ifradi wa tadkiri wa didi wa tarifi wa tangkiri kaqolina ja'al gulamul fadilu wa ja'ama'u niswatu hawamilu. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Ya, demikianlah demonstrasi anak didik kami dari kelas tahasus. Semoga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang tidak hanya solih solihah tapi juga muslih muslihah ya. Jadi kalau soleh itu kalau di dalam sorabnya kalimat dari soluha yaitu fi'il lazim. Kalau fi'il lazim itu tidak ada maf'ulnya. Tapi kalau muslih itu dari asal kata aslaha. Aslaha itu muta'adi. Muta'adi itu berdampak. Jadi harapannya anak-anak ini nanti bisa memberikan dampak positif kepada orang-orang yang di sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.